Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya lengkap juga ya. Siap. Oke, selamat datang di channel Since Grade 1. From Grade 1 to Akhirnya gua syuting, muka gua cerah, makanya gua pakai kacamata karena ada lighting baru. Itu kacamata keren juga. Keren dong, beli di Cina. Lighting baru merek apa nih kalau boleh tahu? Nah, buat yang penasaran nih kan nih muka gua jadi cerah gini, anak-anak juga cerah nih. Iya. Bisa cek di deskripsi bawah ya, mau beli nih di bawah. Cek deskripsi Oke. guys. Nah, oke. Di episode kali ini kemarin kita udah bahas sesuatu yang seru nih tentang teman kita nih, bintang tamu. Sekarang kita mau bahas apa nih, Di? Nah, kali ini nih lagi hype banget ya di Twitter, maksudnya Twitter, sosial media lah. Twitter. Iya. Ada 2 film horor yang cukup keren gitu. Horor-horor penampakan gitu? Bukan, horor psikologi. Dan 2 film ini disutradarai oleh Gen Z nih dua-duanya. 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 Gaji tahun berapa, Di? Yang satu gue sebutin dulu ya nama filmnya. Nah, filmnya apa? Ya, Oh, nama iya. filmnya adalah satu Backroom, Backroom, yang satu lagi Obsession. Obsession. Tapi ini Iya. 2 film yang berbeda berarti. Dua Ya? film yang berbeda disutradarai oleh 2 Gen Z yang berbeda. Genrenya sama. Sama sih. Iya, Mirip-mirip psychological horror ya. Psychological Iya. horror ya. Psychology. Gue Backrooms udah nonton. Oh, Backrooms udah nonton. Obsessions gue belum. Wah, Nah, Obsession kita Obsession. udah. Kalian dua-duanya udah nonton berarti? Iya. Wih, Ya udah. Sumpah ya, gue nonton itu Del, Nah, gimana? nempel gue 3 hari. Iya, sama. Dia tuh salah satu film horor yang pas credit roll udah beres, itu filmnya kayak ngikut ke gua ke rumah gitu loh. Gua kebayang-bayang gitu. Iya. Kalau gua jujur, belum nonton dua-duanya. OTW lah habis ini lah nonton. Sibuk soalnya Life After Married kayak gimana tau? Ya, kita bahas kali nanti ya, Life After Married ya. Nah, jadi untuk sekarang ini saat kita syuting ini tanggal berapa aja? Sekarang ini tanggal 18 Juli. Iya. Film ini masih tayang dua-duanya ya. Kayaknya kalau Backroom udah. Backrooms gue nggak yakin, tapi Obsessions masih harusnya. Obsession masih ya. Berarti Masih. karena juga filmnya masih baru, kita jelasinnya atau bahasnya jangan spoiler lah nih. Oh benar. Boleh. Benang merahnya aja Tapi mungkin Dikit ya. aja kali. Mudah-mudahan Tipis-tipis aja ya. nggak slip tongue ya. Iya. Soalnya mulut gatel nih sebenarnya pengen cerita gitu sebenarnya. Spill tipis-tipis aja. Kita mulai sebenarnya sih dari Backrooms ya. Kalau Backrooms sendiri tuh gue udah baca-baca sebenarnya di Etsy itu kan kayak awalnya games gitu kan, game Hmm. creepypasta gitu kan Del. Iya, kan, ini Sih, dari cerita-cerita creepypasta gitu ya. yang ruangan kosong gitu. Iya, terus liminal space. liminal space. Diadaptasi jadi film. Yes, yang kita takut tuh akan ruangan kosong gitu kan. Nah, cuman garis besarnya itu gimana sih? Nah kalau si Backrooms ini tuh jadi ada karakter utama lah ya, cowok. Jadi dia kayak ya intinya dia mau mencoba keluar dari kehidupan yang stuck aja gitu lah. Dan sampai dia menemukan si Backrooms ini. Backrooms itu seperti apa? Nah itu ya harus ditonton. Iya. Jadinya. Oh gitu. Jadi si karakter utamanya ini dia mau keluar dari masalah hidupnya dia. Betul. Akhirnya dia datang ke psikiater ya. Dia sempet tuh ke psikiater, Untuk konsultasi, tapi kemudian kayak nggak nemuin jawaban nih. belum nemuin jawaban. Iya. Sampai Tapi akhirnya dia kerennya itu ada plot twist bahwa ternyata psikiater ini dia menjadi apa namanya cukup bermain andil lah di film itu lah. film itu betul. Jadi Si bisa dibilang psikiater si ini. ya si psikiater itu. Nah, kalau Jadi nanti ada Backroom- plot twistnya gitu. Kalau background itu seperti apa ya? Jadi sebetulnya garis besarnya dia dimensi asing aja berupa ruangan atau lorong-lorong yang nggak ada ujungnya. Nggak ada sebetulnya. ujungnya. Iya. Oh, I see. Jadi si karakter utamanya ini halusinasi kah atau emang dia masuk ke dalam ruangan yang ada gitu? Maksudnya gimana tuh, Zak? Emang ada sih. Iya, Iya. masuk ke dalam Di sih. ruangan itu emang ada. Kalau lo pada nonton Stranger Things itu tuh ada konsep namanya upside down. Betul. Nah, ya dia tuh jadi kayak Mirip-mirip ya? iya, dunia lainnya lah gitu. Oh, Dimensi lainnya. dimensi lain. Dia masuk ke dimensi Iya, lain. Iya. Yang dimana isinya liminal space gitu Liminal ya. space yang nggak habis-habis. gitu. Nah, itu kan katanya horor ya? Itu pasti ada hantunya kah atau gimana sih? Hantunya tuh bukan yang penampakan lagi-lagi karena ini kan iya. psychological horror. Ada sih beberapa apa ya kita bilang Kayak monster ya. Iya. Monster. Monster yang justru datangnya dari imajinasi kita Iya. sendiri gitu yang kita takutin. Tapi yang lebih mengerikan dari film itu yang gue lihat ya apa namanya ruangan-ruangan kosong, ruangan-ruangan hampa dan ruangan-ruangan sempit. Oh, Kayak ketakutan kita tuh
ketika Karena kita ngeliat itu ya, Iya. apalagi itu kan setup itu kayak tahun 90-an ya. Iya, kalau nggak salah. benar. Jadi ada ya nostalgia ke iya, dan itu kan Zaman memang zaman diangkat kan itu. dari picture-picture yang lagi berserakan di sosial Iya, media pada itu saat kan. itu. DX ya. Iya, yang waktu itu kayak cuman ada kita ngeliat kayak ada foto ruangan kosong gitu, tapi kita ngerasa kayak takut. Tapi Hampa, ketakutan kita tuh nggak bisa kita jelasin. Iya, gitu. iya. Gue tahu tuh rasanya kalau misalkan lu sendirian, Heeh. ya let's say di rumah lah atau di suatu tempat lu sendirian tuh kayak merinding gak jelas padahal Iya, nggak iya. ada apa-apa gitu ya Iya, mungkin ya. Iya. Ini ditambah ruangannya kosong, nggak ada apa-apa. Ketakutan itu juga ya ketika gue nonton itu gue feel-nya itu kayak misalkan gue lagi bangun tidur siang-siang dan rumah kosong. Tegang Iya, gimana iya, ya iya, gitu. iya. Padahal kan nggak ada penampakan Iya. nggak apa, tapi lebih karena ke Iya. suasananya. Iya, padahal siang cuman gue bangun tidur dalam keadaan siang cuman kayak rumah kosong. Ruangan gitu. Nggak ada kosong. siapa-siapa. Iya. Mungkin kalau feel-nya bisa dijelasin kayak ada yang perut, ada yang naik. Wadidaw. Nah itu kalau buat Backroom, Iya. Backrooms ya. kurang lebih kayak gitu. Secara pribadi gue ngasih skor ini 8/10 lah. Untuk filmnya Untuk filmnya cukup menghoror, cuman tegang. mungkin sebagai sebagian orang ini kurang dapat nih horornya karena nggak ada jump scare, mungkin jump scare-nya nggak begitu banyak dan Iya. adegan-adegan horornya mungkin kurang relate bagi mereka, apalagi yang bagi kalangan yang lebih tua ya dari Gen Z ya. Itu mungkin agak kurang relate nih karena ada ngambil monster-monster kayak dari kartun lah atau misalnya Iya. atau misalnya dari game atau misalnya kayak gitu kan. Iya. Bentuknya sih agak abstrak sebenarnya. Agak abstrak. Kayak misalnya lu ngeliat mata di sini nih. Lu ngeliat mata di sini kan. Oh. Nah, itu ada yang matanya di sini. Ngerti gak sih lo kayak ada monster hidungnya di sini. Gitu nggak? Itu Iya, kan iya. suatu yang ini nggak normal gitu. Tapi what if bisa nggak kalau manusia tuh dilahirkan hidungnya di sini, kupingnya di sini. Ya lagi-lagi karena balik lagi si genrenya kan Psychological horror. Iya, itu Nah, namanya iya. psikologi horor gitu. Nah kalau Obsession sendiri itu secara garis besar Nah. sama juga atau bedanya jauh gitu Nah, sama Ini kita kayaknya tanyakan Fidel ke dua orang yang Fidel yang lebih nonton. mengharukan Jadi dia. sekarang highlightnya adalah Fidel. Aduh. Tapi boleh spill tokohnya kali ya. Karena Oke. soalnya sering banget lewat ya. Si Iya. Bear sama Nicky. Biar sama Nicky ya. Jadi Gua abis nonton ini sama Fidel. Kita nontonnya beda ya. Ya gua nonton sendiri, Fidel nonton Iya, sendiri. jadi Ya nggak apa-apa kalau berdua aja mah nggak apa-apa. fun fact-nya adalah jadi pada saat itu bukan ngajakin lo pada nonton kan, tapi lagi Gua nggak bisa, lagi pada iya. nggak bisa. Lu nyokap Kan. sakit ya Del. Ya gue enggak, gue bisa, gue sebenarnya bisa waktu itu. Cuman kalau pada nggak bisa, ya udahlah nggak jadi gitu kan. Nah besokannya gue emang rencana gue menonton nih, nggak apa-apa dia sendiri. Tadi gue mau ajak Valdi, tapi takutnya Valdi nggak bisa kan. Niat Iya. apa nih? Ya udah gue nonton sendiri tuh, dikuncit. Dikunci. Iya. Dan di jam itu gue juga nonton sendiri di hotel. Ternyata dia nonton. Besokannya dia chat, gila Del, gue nggak bisa tidur nonton Obsession. Lah gue juga nonton. Gue nonton dikuncit, dia nonton di Planet Hollywood. Dan di jam yang sama. Gue nggak tahu jamnya. Gue Ya, pokoknya jam-jam malam ya. Jam malam, iya. Dan lucunya apa? Di pas perjalanan ke sini, gua sama Fidel di mobil kita ngobrolin itu berdua dan nggak tahu dia ngikutin teori-teori Yang ada di liarnya. sosmed. Nah, makanya kita tanya langsung ke dia nih, gimana? Gimana Del? Obsession Del? Oke, jadi sebenarnya kalau Obsession itu nyeritain satu grup yang isi karakternya itu Nicky, Bear, Sarah, sama Ian. Ya singkat cerita sebenarnya. Sorry ya. Jadi agak spoiler. Nggak apa-apa ya. Lagian udah ada di digital streaming juga. Gak apa-apa lah. Arah dukung pembajakan. Lah enggak, ya nonton digital streamingnya yang legal. Iya, jangan yang banyak. Nah, tuh kita harus dukung film-film itu jangan nonton bajakan ya. Iya. Tapi tetap aja Tetap support. meskipun kita spoiler, lu pasti nggak akan ngerasa satisfied dengan nonton Di teater. Di teater. Tetap Benar. akan satisfied ya. Ini feelingnya itu beda kalau Iya, kita experience-nya nonton beda. ya. Experience ya. Lanjut. Oke, jadi ngeceritain satu grup itu singkatnya Bear itu suka sama Nicky. Tapi kayaknya kayak cinta tepuk sebelah tangan gitu lah. One sided love. Iya, betul. Jadi Nicky ini agak cowboy, ceweknya ya. Iya. Kepribadiannya itu agak cowboy, agak lebih ekstrovert. Tomboy. Ya, Tomboy. sedangkan si Bear ini dia introvert, Secure. insecure, dan juga kayak selalu banyak ngeremnya gitu, terlalu banyak berpikir. Iya, Gua terlalu pengen- overthinking. Terlalu overthinking gitu. Overthinking. Makanya dia hidupnya sendiri sama kucing aja berdua. Oh. Iya. Kasian banget ya.
Kasihan, iya kasihan sih. Tapi biar ya. Ya. Terus Terus ya udah, jadi dan di situ Bear ke suatu toko gitu, dia lihat ada One Wish Willow. Iya. One Wish Willow. Gua itu kayaknya sih kayak lihat di mana-mana sih. toko apa sih kalau di luar negeri itu Gateway gitu. Toko antik Bukan, antik. Toko Iya, antik ya. toko antik gitu. Dia tuh kayak kayu dari kayu Ranting gitu. kayu willow kalau nggak salah namanya. Oh emang Ranting. willow tuh nama Iya. jenis kayunya. Iya. Iya, bisa brand nggak tahu bisa kayu. Iya. Jadi cara kerja itu dia dipatahin, dia make a wish terus dipatahin. Disinilah unsur-unsur si supernatural Iya, itu. iya. Tapi ingat dengan lu membuat permintaan itu nggak bisa di reverse, Iya. nggak bisa dikembaliin dan nggak bisa dibatalin. Syaratnya kalau pengen dibatalin, lu harus mati. Atau Yang kok itunya mati. Bukan, ya atau yang itu yang mati, atau lu minta orang lain untuk membuat permintaan yang ngetutup permintaan kita, Iya. gitu. Betul. Ya harus ada konsekuensi. Ada konsekuensinya, iya. Oke, singkatnya jadi si Bear pakai wish itu buat, jadi dia berharap Nikki itu cinta dia Bisa obses. dan works. dan works. Dan works. Di menit itu juga, di detik itu juga. Itu langsung works. Iya. Iya. Gitu Nah tapi works. dia ada konsekuensi yang harus dibayarkan kan tadi kan misalkan kata Valdi nggak bisa dibatalin nih. Tapi ada efek sampingnya nggak ke si Bear itu? Ada. Jadi mungkin karena wish-nya itu dia, I hope Nikki Freeman love me more than in anyone else in word gitu lah. Dia jadi kayak karena kalimat itu, jadi dia kalimat yang jadi mungkin ceweknya jadi obses gitu loh. Saking sayangnya jadi obses. Karena kan dalam tanda kutip cintanya melebihi siapapun Iya, yang ada di siapapun. dunia ini gitu. Bahkan Nikki udah benci sama orang tuanya sendiri Iya, gitu. gitu. Dia mencintai Bear sepenuhnya gitu. Iya. Tapi kecintaannya Nikki ke Bear ini kayak nggak murni, kayak nggak asli karena tiba-tiba kepribadian Nikki itu kayak ke switch Langsung sendiri ke mode normal, tiba-tiba balik lagi gitu. Balik lagi ke mode wish. Ada mode normal, ada mode wishnya nih. Ini yang bikin orang tuh jadi mind blowing Nah, gitu. Itu kalau pas switch itu pas lagi ngapain nih? Macam-macam. Jadi itu kalau nggak salah pas scene awal sih. Jadi kayak Iya. maksudnya jadi ada yang namanya wish Nikki sama normal Nikki kan. Yes. Normal Freaky Nikki. Freaky Nikki. Jadi Freaky Nikki itu yang udah Nikki yang lagi gila. Yang Nikki lagi obses gila, sama yang si obsesnya. Normal Nikki itu yang normalnya. Jadi pas scene awal tuh mungkin karena Freaky Nikki ini belum sepenuhnya menguasai si normal Nikki, jadi ada satu momen yang nge-switch tiba-tiba jadi normal Nikki terus Jadi jadi sadar Freaky gitu Nikki. ya? Iya. Tapi itu di awal doang. Tapi kalau sepanjang film Pas sudah mendekati Tiba-tiba pertengahan kayak ada akhir ke sih. switch juga, kayak berantakan. Kayak misalnya dia lagi ngobrol nih di mobil, tiba-tiba, oh, gue ngapain begini? Tiba-tiba Nikki ngomong kayak gitu, terus tiba-tiba langsung kelewatan lagi. Iya, gitu. Oh jadi sepanjang gitu. film pun switch kayak gitu. Ada adegan yang switch gitu. Tapi dari pertengahan sampai ke mau akhir sih dia udah freaky. full Freaky, Freaky Nikki. iya. Freaky. Udah Jadi full mungkin Freaky. transisinya kali ya. Iya. Berarti memang works dong, harusnya bagus dong di Bear. Bear itu kayak ngerasa ini nih yang jadi rame di Twitter ya. Jadi ada yang tim pendukung Bear itu villain, ada yang tim pendukung Bear itu bukan villain. Oke. Kita di film ini cari nih villain utamanya siapa sebenarnya gitu. Teka-tekinya ya. Teka-tekinya gitu. Ada yang bilang bahwa Bear itu menginginkan Nikki, tapi karena bukan ini yang diharapkan dari wishnya Bear gitu, karena terlalu berlebihan gitu. Tapi sebenarnya dari ucapan mulutnya Bear itu udah benar. Nikki yang seperti itu yang dia pengen, tapi Bear itu kayak dalam pikirannya tuh kayak terlalu masih mencerna ada janggal, ini kayak bukan yang pengen gua gitu. Dulu omongan adalah doa tuh. Omongan adalah benar. Kalian harus hati-hati berucap ya. Sama doa mungkin yang spesifik kali ya. Nah, itu Iya, spesifik. iya. Tapi ini dia spesifik juga ya. Gimana tuh jadinya? Nah, tapi ujung-ujungnya ya bad ending lah. Ujung-ujungnya si Bear itu akhirnya dia bunuh diri. Damn, this is spoiler. Enggak apa-apa lah. Ya udah. Bunuh diri lah. Bunuh diri Ode. Ya, pokoknya intinya lo harus nonton. Tapi yang
yang lebih Bad ending lah ya. yang lebih kerennya lagi adalah Bad ending ya? bagaimana perbincangan di sosial media ini nih. Teori-teorinya, iya. Masyarakat Nah, itu iya. selalu kita tunggu Lu sih. udah nonton Weapons kan? Weapons nonton. Nonton Weapons kan itu ada juga ada Kita nonton bertiga Iya. juga itu. Iya. patah Oh, kita nonton Weapons setelah nikahan dulu. Iya. Konflik Kan nggak mungkin kita ajak kan. Iya, Yok kan nggak mungkin dong. Yok Ya, kita masa lu mau lagi Selalu Iya. berbentrok ya. bentroknya lumayan acara yang sakral lagi. Iya ya. di masa lu lagi di pelaminan yok. Ngapain? Itu Padahal juga, apa sih? itu juga kita random kan karena Iya. cuy masih jam segini bisa kali ini nonton Weapons. Iya, benar. Nah, iya Weapons Nah di tadi Weapons ya. itu kan ada kayu yang dipatahin itu Iya, kan. sama si Nah akhirnya pas nenek. kayu yang dipatahin itu kan orangnya jadi kena pelet, jadi tiba-tiba Iya. berubah jadi ngebunuh Iya. gitu kan. Nah di One Wish Away ini juga matain kayu juga. Iya. Makanya ada teori yang mengatakan bahwa Weapons dan Obsession ini Obsessions. satu universe dengan memakai kayu yang sama, tapi kayu yang di Obsession ini udah dijadiin produk, bukan kayu yang Bukan kayu, masih di pohon, Iya. udah dijadiin diolah jadi Udah produk. dijual. Tapi Udah dulu dia dijual. sutradaranya tapi beda kan antara beda. Beda. Tapi teori aja nih. Iya. Teori. Banyak yang jadi nyambungin lah. Hmm. Ya, Terus Berarti- sebenarnya Gimana? ada juga teori yang jadi Bear itu kan Bear itu punya kucing namanya Sandy. Iya, Sandy Sepatu itu tupai. bukan tupai. bukan tupai. pakai helm Kadang pakai bikini juga. yang bulat. Terus habis itu ya dia sayang banget sama kucingnya. Yes. Sama kucingnya yang namanya Sandy, dan katanya ada teori yang masuk jadi yang freaky Nicky itu tuh kucingnya Bear. Oh, Iya. jadi kepribadiannya itu sebenarnya Iya. si kucing ini keluar nih. Iya, Jadi karena manusia. pada saat itu mungkin banyak yang bilang teorinya kan arwahnya mungkin masih di sekitar rumah. Iya. Dan dia pas bikin wish itu masih ada di dekat si Bear, jadi yang masuk itu ke situ ke si Nicky. Karena ada beberapa yang kayak ada scene kayak ini mungkin spoiler ya. Yo, spoiler sih sebenarnya. Ada scene di mana jadi kucingnya itu udah mati kan. Dibuang, ya salah Bear sih, mungkin dia nggak dikuburin, kucingnya dibuang ke tong sampah. Dan pas Nicky-nya nih udah jadi freaky Nicky. Dia pas tinggal di rumah Bear itu tiba-tiba pas Bear pulang dari kerja, dia ngeliat kok ada kucingnya lagi digeletakin. Karena kucing kan kadang suka membawa suatu gift, tau gak sih buat kita, buat Iya. majikan ya. Iya. Dia kayak gitu. Terus ada juga scene di mana scene close up yang Nicky-nya itu jadi kayak light-nya kurang, maksudnya light-nya gelap dan matanya agak berkilau. Kayak kucing. Iya. Terus ada juga scene di mana Nicky-nya kayak jalan di belakang tapi kayak jalannya kayak Jalannya kayak kucing kucing. berdiri gitu, gimana sih gitu. Kayak gini. Gitu sih. Serem sih itu pas jalan kayak gini. Iya. Dan sorry, ada lagi scene yang dimana pas Bear lagi tidur ya. Bear lagi tidur, Nicky-nya itu di pojokan. Nicky di pojokan, dia ngeliatin Bear tidur. Kucing kan kadang suka kayak gitu. Ngeliatin majikan nih. Iya, jadi majikannya tidur. Tapi serem sih. Soalnya konteksnya orang ya. Pokoknya ini pesan gue ya buat lo yang belum nonton. Adegan vas bunga. Oh ya udah itu. Adegan tuh ya. vas bunga. Itu udah catat lo. Iya, Pas benar. bunga. Berarti Iya. itu si kayu itu sebenarnya kayak susuk atau pelet ya dia. Maksudnya kayak Iya. pesugihan gitu gak sih? Ini jadi hal menarik di industri film barat ya. Mereka sekarang udah mulai masukin unsur-unsur apa sih? Setuju. Iya, Setuju. benar. Unsur-unsur namanya kan? supranatural. Natural. Spesifik Khas tuh yang Asia benda-benda mungkin. iya ya. Yang biasanya kental di Asia Tinggalan mulai zaman anjir. masuk. Kita udah dari Itu zaman. udah zaman dulu. Iya sih. Tapi kalau Barat mungkin dia nggak kemasnya bisa sebegitu bagus mungkin karena dia nggak tahu lore-nya. Jadi dia Iya. bisa kreatif banget Iya, bikin iya, film iya, itu. iya. Tapi Kalau kita udah tahu lore-nya. Pas banget ya sama yang kasus yang lagi viral juga ya. Ngomongin Tahu sih. supranatural. Supranatural itu loh, yang gunung-gunung itu. Oh iya, iya betul. Yang Gunung Kawi. Sama-sama Iya, nyari iya. jalan pintas ya. Ada jalan cerita. Sama-sama jalan pintas. Berarti kalau gua inget satu film ya yang dia nyari jalan pintas tapi dari remote sih sebenarnya kalau zaman dulu tuh inget kesini Iya, klik ya. filmnya Adam Sandler Iya, film Adam Sandler. itu Iya. secara garis besar gitu nih. Nah, itu kayaknya Kari Barker sebagai saudaranya, kayak juga referensi dari situ juga Dari deh. klik ya. Bisa jadi ngambil referensi dari situ karena secara alur tuh mirip. Dia tuh kayak kita memiliki permohonan, tapi permohonan itu terwujud, tapi ada konsekuensi yang harus Yang dibayar. harus dibayarkan. Nah, kalau di film klik itu kan kita nge-forward hidup kan, Iya. tiba-tiba ke masa depan. Masa depan kita kayak ibaratnya Yang tadi skip kita lah. susah nih, kita susah. Pengen tahu. Pengen cepat-cepat sukses. Yes. Akhirnya di forward hidupnya maju ke depan, tapi pas maju ke depan dia jadi sukses, sudah punya perusahaan, company-nya gede, tapi ada konsekuensi Ya, dibayar. hancur lah hidupnya lagi. Hancur hidupnya, istrinya Penyesalan. cerai, Ya. anaknya berantakan.
dia jadi Bapaknya obesitas, meninggal. bapaknya meninggal, Iya, gitu. Itu berarti yang dibayarkan sama si Bear ini adalah ya itu tadi doanya dia pengen si siapa Niki Iya, suka suka secara instan. secara instan, tapi ya nggak bagus juga gitu Iya. loh. Iya, jadinya obses. Nah, pelajaran yang bisa diambil dari film itu nggak ada jalan pintas cuy untuk Iya. menuju kesuksesannya nggak di. Iya. Dan untuk berdoa pun kalian juga harus hati-hati, betul nggak? Iya. Betul. Terus kalau cewek udah nggak suka, ya udahlah, Oh, just move on. Emang iya. ya karena kan kalau ngeliat konteks si Bear ke Niki kan Iya, gitu kan. Oh, jadi dia konteksnya kan Nikinya sebenarnya nggak suka, dia tuh menganggap sebetulnya dia tuh kayak udah pernah saudaranya sendiri. udah pernah nyatain cintanya Tapi ke Niki tapi dong. kan ini kan kasusnya bukan ceweknya nggak suka, ceweknya suka banget. Oh, nggak maksudnya sebelum. Kalau cewek suka banget gimana? Oh, Waduh. aduh. Serem sih. Iya, di pelet kah? Ya, misalnya lo yok, nih, Lu suka sama cewek nih misalnya. lu suka sama cewek. Yes. Iya. Le Along the way. saking ceweknya suka sama lu tidur aja tuh dilihat. Serem sih gue. Lu tidur dilihat, ya kan? Enggak sih gue. Katanya you're so cute when you're sleep. Kamu sangat lucu ketika kamu tidur. Lu tidur aja, aku pengen lihat. Wah, enggak Iya, sih. udah Coba. tidur, lu tidur balik aja. Gue pengen lihat lu tidur. Iya. Kalau gue enggak. Malam dia Iya, ngeliatin. Kopat gitu. Dan itu pas di practical efeknya dia pakai Uncanny Valley. Yang make up dulu sempet hits 2023 kalau nggak salah di Oh, TikTok. yang jadi mukanya Agak aneh, abstrak gitu loh, agak Iya, creepy, iya. agak creepy. Kalau yang viral tuh yang Lati ya. Iya, iya, Pakai mirip-mirip kayak Lati gitu. itu ya. Iya, iya. serem sih. dan saking obsesnya itu cewek. Misalnya nih, lu punya teman cewek. Terus lu kayak ngelempar mata ke dia. Ini cewek lu ngelihat Iya. ngerasa lu tuh udah suka sama dia. Akhirnya dia Nggak jelas. ngikutin semua kelakuan cewek itu. Pakai bajunya sama, Oh iya, iya. ya pakai rambutnya disamain. Coba. Sakit jiwa sih itu. Terus misalnya lu mau pergi kerja nih, lu mau pergi kerja. Lu mau pergi kerja nih, pintu keluar rumah lu disolasiin semua. Biar lo stay di rumah. Biar lu stay di What the rumah. fuck? Coba. Lu suka nggak sama perempuan kayak gitu? Serem sih. Segila gue lama-lama. Ya itulah obses Iya. ya. Sama ada scene ini sih yang agak disgusting sebenarnya, yang pas dia dibawain bekal. Dibawain Oh, bekal. iya. Iya, pas dibawain bekal. Jadi dia itu kan karena suka banget sama kucing. Jadi udah dikasih clue nih. What's the verdict? Titik 2, cat. Tanda tanya. Terus temennya nanya, ini maksudnya apaan? Dia biar itu pas lagi makan dia bingung sendiri kan. Ternyata dia baru ngeh karena dia suka kucing. Jadi roti sandwichnya itu daging kucing. Wah. Nah, ini horor sih Tapi ya. itu filmnya Horor sih. horor tuh lebih ke Horor tingkah Ngeri laku sih. dan ya. Iya. ngeri. Iya. Bener-bener makanya. Ya, Lu pokoknya gua nonton sih. Lo yang belum nonton, nonton lah. Dan kalau bisa di streaming yang Kalau legal. emang mau streaming yang legal. Iya, mini teater juga kayak sekarang udah ada mini teater. Ada yang private ada. pun juga ada kan Iya. yang private. Atau sebenarnya di beberapa teater masih ada sih di bioskop. Obsession Iya, masih masih tayang. ada. Mungkin ini juga ada berkaitannya dengan Pesugihan. ilmu pesugihan juga ini ya. Ilmu hitam. Tadi kita udah sebut Gunung Kawi Jalan itu, pintas. jalan pintas, dan memang di agama kita kan kagak boleh kan di kayak gitu ya. Oh, Apa-apa jelas, semua itu. jalan pintas gitu kan, terus terlalu berlebihan juga nggak boleh. Mungkin bisa dijelasin sih di. Ya, ini balik lagi ya, kita kayak karena sekarang banyak banget isu-isu mental, kayak orang tuh merasa dirinya tuh kurang optimal, merasa dirinya tuh tidak mendapatkan apa yang dia inginkan gitu. Ya. Padahal keinginan dengan hasil kan belum tentu sesuai dengan realita kan. Kayaknya keinginan kita Iya. dengan hasil tuh sebenarnya gini loh. Yang gue lihat ya, kadang dalam makalah Islam itu apa yang kita bayangkan itu yang kita hasilkan. Apa yang kita bayangkan itu yang kita hasilkan. Tetapi yang kita hasilkan itu belum tentu sesuai dengan apa yang kita bayangkan. Kayak contoh gini, gue dulu waktu kuliah S1, gue pengen banget jadi content creator. Oke. Gue pengen banget jadi content creator. Sekarang gue ngerasain jadi content creator kayak gini. Gue ngerasain ini hasil dari apa yang gue pengenin waktu gue S1. Waktu gue S1. Tapi mungkin yang ini yang bukan gue imajinasikan waktu gue S1. Gue imajinasikan waktu gue S1 punya studio bagus,
punya editor, Kru. punya kantor. Ya one day kita bisa kayak gitu nih. Mungkin suatu saat kita bisa kayak gitu, tapi perjalanan kita untuk menuju konten kreator emang kayak gitu. Ya itu yang sudah Iya. ya berat. Iya, dan ini juga dijelaskan misalnya kayak Panji. Panji gue punya mimpi pengen stand up di Amerika. Nggak taunya orang-orang stand up di Amerika tuh kayak Panji. Dia naik kereta sendiri, ke subway sendiri, terus kemudian datang ke kafe-kafe. Stand up kayak gitu. Jadi apa yang kita pikirkan itu sebenarnya hasilnya tuh udah kita dapat, cuman belum tentu yang sesuai kita bayangkan gitu. Nah inilah kan makanya kata Imam Ghazali, salah satu filosof Islam terbesar, salah satu ciri orang beriman itu ada 2, Apa tuh? yaitu dia senantiasa sabar dan senantiasa bersyukur. Oke. Ya, orang yang senantiasa bersabar maka dia selalu merasa bahwa musibah yang datang itu ada hikmah. Ya. Ada hikmah. Gue percaya Dan itu. ya orang yang senantiasa bersyukur maka dia akan merasa selalu apa yang dia punya merasa cukup. Yes. Nah, 2 hal ini adalah ciri-ciri orang yang beriman. Nah, terkadang kita bisa bersabar tapi kita nggak bisa bersyukur. Lupa bersyukur. Terkadang kita bersyukur tapi kita nggak Nggak sabaran. sabar. Nah, kunci kita untuk kita bisa memahami mental kita, isu kita adalah dalam agama itu ada bahasa namanya tafwid, menyerahkan urusan yang tidak bisa kita jangkau kepada yang punya semuanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam Al-Qur'an, dalam surat Luqman, perihal gaib itu adalah perihal yang tidak bisa kita jangkau. Apa itu perihal gaib? Ada 5. Pertama, hari kiamat. Ya. Kita nggak tahu hari Nggak tahu kiamat kapan. kapan. Betul. Iya. Yang jelas hari kiamat itu disabdakan Nabi hari Jumat. Betul. Iya. Kemudian adalah hujan. Kita nggak tahu kapan turunnya hujan. Ya. Mungkin BMKG bisa prediksi, tapi hujan datang, cuaca mendung belum tentu hujan. Tetap nggak Iya. akurat. Tetap nggak akurat. Ya, semua Allah ya. Iya. Ketiga, apa yang ada di dalam rahim. Anak kita nggak bisa prediksi. Iya, mau cewek atau cowok ya. Mau cewek atau cowok, kemudian gimana bentuk mukanya, nanti hasilnya seperti apa, apakah putih, apakah hitam. Semua dokter hanya bisa memberikan lu makan ini biar ini, makan ini biar sehat, biar ini. Iya. Tapi kan semua itu hasilnya nanti Allah yang nentuin. Iya, even USG pun ya begitulah gambarnya Iya, ya saat ini. iya. Ya, saat ini. Nggak bisa akurat. Yang keempat, apa yang terjadi pada hari besok. Ya. Kita nggak bisa prediksi apa yang terjadi pada hari esok. Bahkan di menit setelah ini juga kita nggak tahu. ya. Iya. Ya. Dan yang kelima, bagaimana cara nanti kita matinya. Nah itu yang hal gaib yang nggak bisa kita tahu. Bagaimana nanti kita mati? Ya balik lagi dari bagaimana cara kita hidup. Biasanya orang mati sesuai dengan cara hidupnya. Biasanya kan seperti itu. Nah makanya balik lagi ke pertanyaan yoga, buat orang-orang yang ingin memiliki permohonan-permohonan yang instan, ada konsekuensi yang harus lo terima dari permohonan tersebut. Dan konsekuensi itu bisa menyakitkan hidup lo dan juga bisa membahayakan keturunan lo. Ini warning dari gua dan juga warning buat diri lo sendiri. Karena ada tumbal yang harus lo serahkan, bisa jadi keturunan lo ataupun Bahasanya tumbal ya. ya ataupun hidup lo gitu. Dan itu bahaya banget. Gitu. Ya, dan kalau gua perhatiin ya, sesuatu yang didapatkan instan itu juga bisa kayak hilang secara instan juga di Iya. Betul? So, Iya. Betul kan? Dan untuk mencapai titik tertentu memang kita harus ada prosesnya supaya kita bisa tahu nih. Sebenarnya kan kalau kesuksesan itu kan yang paling berkesan adalah prosesnya, bukan pas di titik atas ya nggak sih? Iya betul. Di saat lo udah mencapai titik atas, pasti kepuasan, oh udah gini doang. That's why tadi yang opsi yang tadi, dia udah mendapatkan apa yang dia mau, tapi ternyata oh begini rasanya, malah bikin dia stres gitu ya. Malah bikin stres Karena ujung-ujungnya. dia melewatkan proses-proses Iya. yang sewajarnya. Iya, benar-benar. Dan juga Allah juga pasti ngasih semuanya udah sesuai dengan yang Allah Kadarnya. yang Allah mau, bukan yang kita mau ya dia. Iya, iya. Ingat ya, Tuhan itu nggak menginginkan lo kaya. Tuhan itu menginginkan lo terus bergerak. Betul. Iya. Tuhan itu menginginkan terus bergerak dan terus berusaha. Dan Karena- mengingat dia. Iya, dan mengingat. Karena dengan lo bergerak, berusaha, lo semakin mengarah kepada jalan Tuhan. Yes. Iya. Tuhan nggak menginginkan lo kaya, Tuhan nggak menginginkan lo pintar. Yang Tuhan inginkan lo terus bergerak.
Yes. Terus aja bergerak. Nanti akan ketemu hikmah yang lo akan ketahui yang mungkin sesuatu yang ingin lo inginkan itu. Dan juga jangan terlalu mengikuti standar yang ada di sosial media. Iya. Karena semua yang ada di sosial media itu fake. Semua orang punya, ya betul dong. Itu hanya kok sebuah konten. Mereka kan cuma nunjukin apa yang bagus-bagus aja. Ya, mereka nggak nunjukin struggle dan juga setiap orang itu punya timeline-nya sendiri. Mungkin orang di umur 20 tahun dia sudah sukses, atau mulai ada yang baru mulai gitu kan. Orang punya timeline sendiri nih. Jadi kalian jangan stres, jangan overthinking untuk masalah ke depan, jalanin aja. Kita usaha, udah berdoa, udah sisanya urusan Allah yang tadi Valdi bilang, masa depan itu nggak ada yang tahu ya dia. Iya, betul. Nah, mungkin sekian dulu nih konten kali ini. Udah setengah jam, kalau kalian nonton lama-lama juga bosen. Jangan lupa untuk follow sosial media kita yang lain, semuanya ada di bawah. Dan juga follow dong IG member dari Since Grade One. nanti ada juga di Ada di bawah, udah semuanya udah gua taruh di deskripsi. Siap. Nah, untuk konten selanjutnya mungkin kalau kalian ada ide menarik bisa tulis di bawah, atau kalau konten kreator baru yang mau collab sama kita boleh banget tuh Kita open. Kita open. Boleh DM IG kita, boleh email juga. Yes. Nah, jangan lupa untuk share video ini kalau bermanfaat, like, komen, dan subscribe. Tentu lah. Bantu-bantu biar kita semakin semangat dalam berkonten. Dan juga semoga kedepannya kita juga berproses, bisa bikin sesuatu yang lebih baik lagi dari ini, bisa upgrade dari mulai tempat dan gear-nya gitu. Oke, sekian dulu dari kita Since Grade One. Gua Yoga, Gua Reza. Gua Valdi. Gue Fidel. kita pamit. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum.